Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juan Parera 15036200062. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai untuk tugas strategi media pembelajaran. Baik, hubungan antar model dan metode pembelajaran. Secara etimologi, kata model berarti pola dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model dapat dipandang dari 3 jenis kata. Kata benda berarti representasi atau gambaran. Kata sifat berarti ideal, contoh, teladan. Kata kerja berarti memperagakan, mempertunjukkan, memperlihatkan. Dalam KBBI, model mengandung makna pola, contoh, acuan, ragam, dan lain sebagainya dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan. Model pembelajaran merupakan bentuk pembelajaran tergambar dari awal hingga akhir. Ini disajikan secara khas oleh guru, dalam artian model merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Sedangkan metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode yang bisa digunakan tenaga pendidik dan penyampaian materi bentuknya beragam, antara ceramah, diskusi, tanya jawab, dan sebagainya. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Di antaranya adalah pertama, ceramah. Ceramah adalah metode yang lebih banyak dilakukan oleh guru, sementara anak didiknya bersifat pasif. Lalu berikutnya adalah demonstrasi. Demonstrasi adalah suatu metode menggunakan atau memperlihatkan suatu proses, mekanisme, atau cara kerja suatu alat dengan bahan pelajaran. Lalu kemudian ada diskusi. Diskusi adalah metode yang bertujuan untuk memecahkan atau menemukan solusi masalah yang ditemukan dalam mempelajari materi pembelajaran. Berikutnya ada tanya jawab. Ada suatu cara penyajian bahan pelajaran melalui bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh anak didik. Lalu selanjutnya ada eksperimen. Eksperimen adalah metode yang memberikan kesempatan kepada anak didik, baik perorangan ataupun per kelompok, untuk melakukan suatu percobaan di lab, laboratorium, atau lapangan guna membuktikan hasil yang didapat. Lalu berikutnya ada metode pemberian tugas atau resitasi. Metode menugaskan kepada anak didik untuk mengerjakan sesuatu dengan tujuan memantapkan, mendalami, dan memperkaya materi yang sudah dipelajari. Lalu ada brainstorming. Brainstorming disebut juga sumbang saran atau suatu metode diskusi untuk menghimpun gagasan, pendapat, dan pengalaman peserta didik. Lalu selanjutnya ada simposium. Simposium merupakan metode serangkaian pidato pendek menampilkan beberapa pembicara yang mengemukakan aspek-aspek pandangan yang berbeda dalam topik yang sama. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai model penerapan jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pertama kali dikembangkan dan diuji cobakan oleh Elliot Aronson et al. Di Univ Texas, dan kemudian diadaptasi oleh Slavin et al. Di Univ Johns Hopkins. Baik, kita akan membahas secara lebih mendalam. Jigsaw, apakah itu jigsaw? Pada mode pembelajaran kooperatif tipe jigsaw, terdapat kelompok asal dan kelompok ahli. Kelompok asal yaitu kelompok induk siswa yang beranggotakan siswa dengan kemampuan asal dan latar belakang keluarga yang beragam. Kelompok asal merupakan gabungan dari beberapa ahli. Kelompok ahli yaitu kelompok siswa yang terdiri dari anggota kelompok asal yang berbeda yang ditugaskan untuk mempelajari dan mendalami topik tertentu dan menyelesaikan tugas-tugas yang berhubungan dengan topiknya, untuk kemudian dijelaskan kepada anggota kelompok asal. Berikutnya, siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tapi mereka juga harus siap mengajarkan materi tersebut pada anggota kelompok yang lain. Dengan demikian, siswa saling tergantung satu dengan yang lainnya dan harus bekerja sama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Para anggota dari tim-tim yang berbeda dengan topik yang sama bertemu untuk diskusi. Tim ahli saling membantu satu sama lain tentang topik pembelajaran yang ditugaskan kepada mereka, dan siswa-siswa itu kembali kepada tim atau kelompok asal untuk menjelaskan kepada anggota kelompok yang lainnya tentang apa yang telah mereka pelajari sebelumnya.
Demikian sekian dari presentasi video pembelajaran yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.